Teman-teman semua, kembali lagi. Nah, di sini saya akan mencoba langsung live yang tentang inspect atau memeriksa sumber daya Kubernetes yang telah dibahas di part sebelumnya. Nah, di sini kita tujuannya mesebutkan dan menjelaskan sumber daya API yang didukung untuk sebuah cluster, lalu mengidentifikasi sumber daya dari grup API tertentu, memformat output perintah dalam format YAML dan JSON. Kita langsung aja start dulu. Lab start. Iya benar. Jalankan saja dulu lab start CLI resource. Nah, jika sudah, sini kita ketik dulu untuk login ke sebuah web. Caranya Oci login username developer dengan password developer, URL ya https APA ocp4 example.com dengan port 643. https APA ocp4 example.com word karena ada error kita salin aja biar lebih meyakinkan. Oke, kita tempel, kita send. APA ocp4 sample.com. Oke, sini sudah berhasil ya, login successful. Langsung aja kita menetapkan CLI resource untuk membuat proyek agar proyek tersebut aktif. Tinggal ketik oc project CLI resource. Nah, di sini project CLI resource tersedia di server yang tadi kita jalankan. Nah, dengan perintah ini kita menampilkan tipe daya cluster yang tersedia di API resource. Lalu kita menggunakan filter untuk menampilkan sumber daya yang menggunakan namespace dan yang tidak menggunakan namespace. Seperti ini, kita ketik aja API resource. Nah, ini adalah isi dari OC API resource-nya. Ada user identity mapping, user, IP pools, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Dia itu mencetak sumber daya API yang didukung, termasuk nama sumber daya, nama pendek yang tersedia, dan API versinya. Kita dapat menggunakan API version untuk menentukan grup API mana yang menyediakan sumber daya tersebut. Kolom ini mencantumkan grup diikuti dengan versi API dari sumber dayanya. Contohnya jobs, tipe sumber daya yang disediakan oleh batch, grup API, dan version 1 adalah versi API dari sumber daya tersebut. Lalu di sini kita menggunakan min namespace untuk membatasi keluaran perintah API resource. Nah, seperti ini, seperti yang dari contohnya. OC API resources min namespace. Nah, jadi di sini kita menentukan jumlah sumber daya namespace yang tersedia menggunakan min o namespace untuk menampilkan nama sumber daya, lalu disalurkan outputnya ke wc min l perintah tersebut. Nah, coba kita lanjut. min namespace min o name lalu
WC min L. Nah, sini lebih ini ya, lebih detail. Jadi cluster ini memiliki 122 tipe daya cluster yang diberi namespace. Jadi semua total ini ada 122. Untuk memudahkan kita menghitung lebih cepat. Nah, lalu lanjutnya ada di membatasi output perintah. API resource hanya pada sumber daya yang tidak menggunakan namespace. Lalu kita menampilkan nama-nama sumber daya menggunakan min o namespace, lalu disalurkan outputnya ke wc min l. Langsung kita coba c API resources min namespace sama dengan false. Nah, ini adalah API resource yang space min namespace-nya false. Nah, untuk melihat berapa jumlahnya, kita menggunakan seperti yang tadi wc min l dengan output name, lalu mengeluarkan outputnya itu melihat semua total ada berapa menggunakan wc min l. Nah, sesuai ya, totalnya 129. Lalu mengidentifikasi dan menjelaskan tipe sumber daya cluster yang tersedia oleh grup API inti. Nah, kita menggunakan komen seperti ini. OC API resources min API min group. Berarti ada yang salah ketik. Oh iya. Nah, di sini adalah grup API dari API resource-nya. Nah, jadi ini grup intinya dari grup API-nya. Ada bitnings, component status, config map, endpoint, dan lain-lain. Lalu kita menggunakan sinilah selanjutnya exploit untuk menampilkan deskripsi dan kolom yang tersedia pada POD, tipe sumber daya. Nah, menjalankan OC explain PODs. Nah, di sini dia komennya ini menampilkan deskripsi tentang PODs-nya, seperti jenisnya, versinya, keterangannya apa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita melihat semua daftar resource dari POD-nya. Caranya menggunakan get get PODs. Nah, ini adalah get dari PODs-nya. Ada name-nya ini, terus tersedia, jalan, dan waktu berapa yang sudah dijalankan. Lalu kita menggunakan describe untuk melihat konfigurasi dan peristiwa pada POD. Nah, kita jalankan komennya OC describe POD my app 54 CD CD 9 B7 2 hal 5 VX. Sebentar, kita PODs dulu. Nah, kita salin dulu. Nah, habis itu setelah tempel, describe POD kita paste. Nah, ini adalah deskripsi dan konfigurasi atau peristiwa dari POD yang kita jalankan. Nah, seperti ini ada type-nya, reason, age-nya, from, dan message-nya. Nah, selanjutnya kita di sini mengambil detail POD dalam format terstruktur. Contohnya dalam format YAML. Nah, kita di sini mengambil formatnya dalam format YAML. Caranya OC get POD, lalu tempelkan POD kita dengan mengeluarkan output versinya adalah YAML. Nah, ini adalah versi YAML-nya. Oke, sudah berhasil. Lalu kita di sini selanjutnya
mengidentifikasi dan tipe sumber daya cluster yang tersedia di apps oleh grup API Kubernetes. Lalu jelaskan sebuah sumber daya apps group API dalam CLI resource dalam project tersebut. Nah, caranya kita jalankan saja komen ini seperti yang dicontoh. API resource min API min group apps. Nah, ini adalah jenis-jenis sumber daya apps yang disediakan oleh grup API. Contohnya ada control revision, daemonses, deployment, dan lain-lain. Nah, lalu kita menggunakan explain untuk menampilkan deskripsi dan kolom pada deployment sumber dayanya. C explain deployments. Nah, ini adalah deskripsi atau penjelasan mengenai deployment. Ada deskripsinya, fields, pokoknya penjelasannya lah. Lalu kita menggunakan perintah get untuk mengidentifikasi deploymentnya di CLI resource project kita. Caranya oc get deploy. Nah, ini adalah deploy kita, name-nya adalah MyApp, project kita ready, lalu diupdate 1, tersedia 1 sejak 12 menit yang lalu. Lalu kita menggunakan perintah get dengan digabung dengan mio-wait untuk mengidentifikasi nama kontainer dan citra kontainer dalam penyebaran tersebut. Kita jalankan oc get deploy my app mio-wait. Nah, jadi ini adalah deploy kita yang diambil dengan outputnya adalah wait. Nah, ini adalah wait-nya. Ya, ini ada image-nya ya, sesuai. Jadi penyebar app menggunakan registry seperti ini image-nya. Nah, lalu kita di My Apps-nya ini kita implementasikan untuk melihat detail lebih lanjut tentang project ini, My Apps kita, menggunakan command describe. Describe deployment my app. Nah, ini lebih lengkap ya, karena kita ini mendeskripsikan dan melihat peristiwa konfigurasi yang kita jalankan dari deployment My App project kita. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi dan jelaskan tipe sumber daya cluster yang tersedia yang disediakan oleh grup API Configuration OpenShift. Nah, di sini kita mencari jenis-jenis sumber daya yang disediakan oleh grup API konfigurasi OpenShift. Caranya kita jalankan saja seperti yang dicontoh. Resources min API min group, lalu ada config OpenShift .io. Ada kesalahan sepertinya. OC API resources min group config OpenShift kurang F. Nah, jadi di sini group config OpenShift IO-nya ini menyediakan berbagai tipe sumber daya, tapi dia tidak difilter dengan menggunakan namespace. Lalu selanjutnya kita pakai explain untuk menampilkan deskripsi dan kolom untuk project sumber daya kita. Caranya oc explain projects progress. Oh ya, explain. Mohon maaf. Nah, di sini kita menyalakan komennya, menampilkan deskripsi dan kolom dari project yang kita buat. Nah, ini ada fields, lalu ada metadata, ada deskripsinya, dan lain-lain. Lalu menjelaskan mencari tentang CLI resource-nya dari proyek kita. Caranya oc describe
project CLI resource. Nah, di sini adalah deskripsi dari project CLI resource-nya. Nih, name-nya, lalu dibuat berapa menit yang lalu ada labels-nya, display name-nya, deskripsi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kita menggunakan CLI resource-nya itu menggunakan get, tapi format itu JSON. Kalau sebelumnya kan YAML, sekarang kita menggunakan JSON. Caranya get project CLI resource dengan output JSON. Nah, ini adalah format JSON-nya dari project CLI resource-nya. Ada API version, kin, metadata, dan lain-lain. Lalu kita memverifikasi status cluster dengan memeriksa layanan clusternya. Format output perintah menggunakan filter. Nah, yang pertama kita ambil daftar POD untuk etcd operator tersebut. Jadi ini tersedia di min namespace OpenShift etcd. Lalu dengan opsi menggunakan opsi min namespace atau min n. Langsung aja kita coba get PODs min n OpenShift OpenShift min etcd. Nah, jadi pengguna developer ini kita tidak bisa mengakses sumber daya OpenShift-nya dengan min namespace tersebut karena pengguna cluster ini biasa, bukan hak akses penuhnya. Jadi tidak dapat melakukan query sumber daya di OpenShift min namespace tersebut. Nah, kita disuruh masuk ke login adminnya dulu. Nah, admin ini mempunyai hak akses yang penuh. Caranya login min u admin min p red hat ocp. Oke, kita berhasil login ya. Nah, selanjutnya kita ambil POD-nya dengan min space-nya itu OpenShift etcd. Yang tadi. Nah, di sini ada terlihat ya. Karena apa? Karena kita menggunakan usernya itu adalah admin yang memiliki hak akses penuh. Nah, ini adalah POD dari OpenShift. Space-nya itu OpenShift etcd-nya. Lanjutnya kita disuruh ambil cetra POD etcd master 01 di OpenShift etcd. Menggunakan filter untuk membatasi output ke .space.container POD. Untuk mendapatkan elemen pertama, lalu dibandingkan output dari JSON path menggunakan filter JK dan format template adalah Go. Langsung aja kita coba. Komennya mana ya? Itu ya ini. Kita coba tempel. Oh, nggak bisa. Jadi intinya di sini kita mengambil query etcd master 01 dengan namespace OpenShift etcd, lalu dibatasi outputnya adalah space container, lalu difilter dengan jkey dengan format template adalah Go. Nanti outputnya akan seperti ini. Nah, di sini kita selanjutnya mengambil kondisi status POD Prometheus min K8s min 0 di OpenShift monitoring. Nah, jadi konfigurasi output ini untuk menggunakan format YAML lalu disaring menggunakan YK filter saring yang tersedia. Langsung aja kita jalankan get
PODs, min n, OpenShift, monitoring, Prometheus, min K8s, min 0. Nah, di sini sudah kita saring ya. Jadi dia akan mengeluarkan output hanya Prometheus min K8s min 0. Nah, di sini tersedia ya dari resource-nya yang 6 yang berjalan 6, statusnya running sejak 45 detik yang lalu. Nah, di sini ada beberapa hmm, ini ada beberapa perintah get untuk mengambil informasi detail tentang POD OpenShift storage-nya dari menggunakan min name space tersebut. Kita menggunakan format YAML dan custom column untuk memfilter output sesuai dengan tabel berikut. Kita coba langsung oc get PODs min n OpenShift storage min o custom columns POD name, lalu ada titik dua, terus data dot name. Kalau cukup panjang ya, jadi saya di sini langsung aja salin untuk menghemat waktu. Nah, ini kita salin aja langsung. Ya, tunggu sebentar. Oh, nggak bisa. Berarti sini saya salah. Saya coba ulang lagi. Nah, oke. Hmm, oke bener. Ya, coba kirim. Ya, sepertinya tidak bisa ya, karena di sini komennya cukup panjang. Mungkin saya karena ada salah ketik. Saya coba cek dulu di dalam storage. Name, container name. Ya, karena tidak bisa, nah nanti dia akan mengeluarkan output seperti ini ya dari DLI yang kita jalankan. Nama output itu menggunakan metadata name, container spek kontainernya, fasenya jadi status fase, lalu status void, dan pelabuhannya spek kontainernya. Nah, nanti dia akan mengeluarkan output seperti ini. Name-nya port nama, lalu ada portnya, IP-nya, manajernya, dan versinya. Nah, karena di sini ada error, jadi tidak bisa ya. Jadi di sini kita udah selesai di lab ini, tinggal kita selesaikan saja. Tunggu sebentar.
Oke, jadi cukup sampai di sini saya mencoba lab tentang inspek sumber daya Kubernetes. Mohon maaf jika masih banyak kurang. Saya akan membahas selanjutnya lab selanjutnya di part selanjutnya. Terima kasih.